Ma'is bin Malik ini seorang sahabat yang kemudian melakukan zina. Sahabat melakukan zina. Kemudian datang kepada Nabi meminta supaya dia itu ditegakkan hukuman rajam. Padahal kita sepakat, rajam itu hukum yang paling berat. Hukum rajam itu bagaimana? Dimasukkan ke dalam lubang, kemudian sisanya itu hanya kepalanya, dilempari batu. Sampai mati. Nggak ada pilihan yang lain. Maka kemudian Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, tohirni. Ya Rasul, tolong sucikan saya ya Rasul." Rasulullah berkata, "Wahai haka, celaka, amboi, apa yang kamu katakan wahai Ma'is? Pulang ke rumah wahai Ma'is, kamu kemudian tobat di rumah, istighfar di rumah." Tapi apa yang terjadi? Ma'is bin Malik datang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tohirni, tolong sucikan saya ya Rasul." Kembali Rasulullah itu berkata, kamu pulang ke rumah wahai Ma'is, tobat di rumah. Berulang-ulang sampai berapa kali? 4 kali. Padahal Nabi sudah memberikan kesempatan kepada beliau untuk supaya beliau itu tobatnya di rumah. Tapi takutnya kepada Allah tidak mampu menjadikan dia tobat di rumah. Dia datang kepada Nabi sampai Nabi itu bertanya, "Fima utahhiruka?" Dosa kamu itu apa sih Ma'is sampai kamu itu pingin dibersihkan dan disucikan? Ngelakuin apa kamu? Lalu kemudian Ma'is bin Malik lalu berkata kepada Rasulullah, "Mina zina ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah bersihkan saya dari dosa zina." Ingat loh ibu, dosa zina itu dosa besar. Tidak ada aliran kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah kecuali aliran kenikmatan itu didapatkan manusia dari berzina. Maka Rasulullah ketika mendapati bahwasanya Ma'is bin Malik itu berzina, apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi tidak langsung percaya. Nabi hati-hati sebelum menetapkan satu hukum. Nabi bertanya, "Ahwa majnunun?" Apakah Ma'is bin Malik ini gila atau enggak? Jangan-jangan dia membuat pengakuan ketika dia sedang gila. Qalu, para sahabat kemudian menjawab, "Laisa bimajnun ya Rasulullah, sesungguhnya Ma'is bin Malik itu tidak gila ya Rasulullah." Ayashrabul khamra, jangan-jangan dia lagi mabuk minuman, makanya pengakuannya gerambiang, pengakuannya itu sembarangan. Kemudian fastangkahahu rajulun minas sahaba walam yajid minhu riha khamrin. Ada seseorang laki-laki di antara sahabat mencium bau mulutnya Ma'is dan berkata, "Ya Rasulullah, dia tidak lagi mabuk." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Azaina ta'anta?" Kamu yakin Ma'is bin Malik telah berzina? "Betul ya Rasulullah." Sebagaimana timbah masuk dalam sumur? Iya. Sebagaimana celak masuk dalam tempatnya? Iya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk dirajam. Dimasukkan dalam lubang, disisakan kepala. Ibu tahu rajam? Rajam itu batu yang dipakai tidak boleh batu yang kecil, yang lama tidak mati-mati. Tapi juga tidak boleh dengan batu yang gede, yang sekali dijatuhkan prek, pecah kepala, kemudian langsung mati, tidak. Tapi batu, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, batu yang dipakai untuk merajam itu adalah batu-batu yang sedang. Batu-batu yang sedang, yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kenapa sih harus batu yang sedang Ustadz? Untuk merajam orang yang berzina ketika sudah menikah, supaya setiap dilempar dengan batu itu, dia tidak langsung mati. Supaya merasakan sakit dulu seluruh aliran syarafnya, merasakan perih dan sakit sebagaimana seluruh syarafnya merasakan nikmat ketika berzina. Ini yang tadi saya katakan, zina itu berat di sisi Allah. Maka kemudian akhirnya Ma'is bin Malik dilaksanakan hukum rajam itu. Kemudian meninggal dunia. Tahu kita ibu apa yang terjadi? Para sahabat itu berbeda pendapat. Fakanan nasu fi firqataini, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kemudian berkata, manusia itu terbagi menjadi 2 kelompok. Sebagian para sahabat mengatakan husnul khatimah, sebagian para sahabat mengatakan su'ul khatimah. Kenapa sebagian para sahabat mengatakan husnul khatimah? Karena Ma'is bin Malik takutnya kepada Allah menjadikan dia meminta dirajam, walaupun Nabi mempersilahkan untuk tobat di rumah. Sebagian mengatakan su'ul khatimah, kenapa? Karena dia dirajam, karena habis berzina belum sempat memperbanyak amal ketaatan setelah berzina. Falabisu dzalika ila yaumaini aw thalathata ayyamin. Abu Hurairah itu lupa. Pokoknya pertengkaran para sahabat tentang status kematiannya Ma'is itu antara 2 dan 3 hari. Antara 2 dan 3 hari. Rasulullah diem. Kenapa? Saat itu belum turun wahyu untuk memberitahukan bagaimana status dari rohnya Ma'is ketika sudah meninggal dunia.
Baru pada hari yang kedua atau hari yang ketiga, barulah Rasulullah itu berkata kepada para sahabat yang masih bertengkar tentang status kematiannya Ma'is. Diam. Sudah diam. Istaghfiru li akhikum Ma'is. Sekarang saatnya giliran kalian itu memintakan ampunan kepada Ma'is bin Malik. Taubatnya Ma'is bin Malik telah diterima oleh Allah. Dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Kalaulah dia memberikan syafaat diizinkan oleh Allah, dia mampu memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah karena besarnya syafaat yang dimiliki oleh Ma'is bin Malik. Pezina ibu. Tapi kemudian bertobat. Allah pilih hatinya untuk kembali kepadanya. Dan Allah berikan kepadanya surga seluas langit dan bumi ketika Allah telah jatuh cinta kepada Ma'is bin Malik.